Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Fisika SMA tahun 2023 dan ini video ke-17 ya. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya, nanti bisa akses playlistnya saya sertakan di deskripsi. Oke, sekarang kita akan membahas soal yang berkaitan dengan energi. Silakan bagi teman-teman yang mau mencoba bisa dicoba dahulu soalnya, nanti hasilnya kita coba cross-check pada pembahasan video ini. Oke, sekarang kita baca soalnya. Seorang bermasa M, 60 kg jatuh dari ketinggian 1 meter ya, hanya 1 meter. Saat mendarat, ia menekuk lutut sehingga pusat masanya turun sejauh D, yaitu 10 cm. Oke, total yang dirasakan oleh tulang kaki selama proses pendaratan sama dengan titik-titik Newton. Jadi seperti itu soalnya. Sebenarnya ini soal yang cukup sederhana ya. Dengan menggunakan energi kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cukup cepat. Nah, tetapi kita akan coba lihat supaya gambarannya teman-teman visualisasi kasusnya bisa lebih bagus. Saya akan gambarkan dulu sebentar untuk peristiwa yang terjadi pada orang tersebut. Oke, kita gambarkan secara sederhana seperti ini ya. Jadi ini gambarnya, kemudian sudah saya berikan garis-garis ini buat apa tujuannya? Ini adalah untuk menentukan acuan ya. Jadi sebagaimana sudah kita pelajari dari video-video terdahulu, video sebelumnya, bahwa untuk mengacu pada satu acuan energi itu kita bebas menentukannya asal konsisten ya. Nah, di sini titik yang warna merah ini adalah kita anggap sebagai pusat massa dari orang tersebut ya. Jadi pusat massa orangnya adalah di titik yang warna merah ini ya, di pusar misalkan. Nah, kemudian dia jatuh dari ketinggian 1 meter. Nah, tinggi 1 meter itu kan kita bisa mengacunya bebas ya, misalkan dari kaki ke tanah atau dan sebagainya ya. Tetapi karena ini masanya massa yang rigid, maka setiap perubahan itu akan menghasilkan perbedaan ketinggian yang sama. Nah, maka kita akan mengacu, acuan energi yang akan kita pakai adalah pada pusat massa orang tersebut. Dan saya akan mengacu pada pusat massa orang tersebut seandainya dia tidak menekuk lututnya ya. Jadi pusat massanya dia tetap utuh kayak gini pada saat posisi yang kedua ini ya. Jadi kita akan menggunakan ini sebagai acuan kita untuk menentukan energinya. Nah, kemudian kita akan meninjau energi awal. Jadi energi awal itu adalah di 1 di sini dan energi akhirnya adalah di posisi 2 di sini. Jadi posisi yang tengah itu hanya saya pakai sebagai acuan saja. Kemudian ketinggiannya dia di sini 1 meter ya, ketinggian awalnya di 1 meter, kemudian pusat massanya turun karena dia menekuk lututnya, dia turun sejauh D, 10 cm ya. Di sini D sama dengan 10 cm. Kemudian yang 1 meter itu adalah H. Nah, maka kita akan meninjau energi mekanik di posisi 1 dan energi mekanik di posisi 2. Tetapi karena di sini ada gaya yang dilakukan oleh lutut ya, tentu saja nanti di sini akan muncul sebutlah sebagai gaya F gitu ya. Kita akan gambarkan dulu gayanya, misalkan di sini ya, gaya F ini bekerja pada lutut ya. Oke, terlalu besar ya. Kita kecilkan dulu. Nah, saya gambar di sebelah kiri aja biar tidak mengganggu. Ini adalah gaya F-nya. Nah, maka kita menggunakan teorema usaha energi ya, bahwa perubahan energi mekaniknya itu sama dengan gaya yang bekerja atau usaha yang dilakukan oleh gaya F ini. Nah, gaya F ini hanya bekerja atau hanya melakukan usaha sebesar F dikalikan S ya. Di mana S-nya di sini adalah D itu kan, yaitu pada saat dia menekuk lututnya, maka S-nya langsung kita ganti dengan D. Oke, kemudian kita akan melihat energi mekanik pada posisi awal ya, atau energi mekanik pada posisi 1. Berapa nilai EM di sini? Kita asumsikan orangnya masih diam, maka dia hanya punya nilai energi potensial. Jadi EM-nya di sini sama dengan MGH. Kemudian di posisi yang kedua di sini, energi mekaniknya adalah M, atau kita tulis EM di 2 di sini, itu sama dengan juga posisinya diam, maka tidak ada energi kinetik. Di awal juga tidak ada energi kinetik. Jadi sini M, G, kemudian ketinggiannya berapa? Kalau kita mengacu pada pusat massa orang seandainya dia tidak menekuk, ketinggiannya adalah minus D. Maka delta EM-nya kita bisa ambil nilainya saja ya. Kita bisa ambil nilainya tanpa memperhitungkan arah karena F-nya juga arahnya berlawanan, maka kita bisa hitung bahwa EM itu sama dengan MGH dikurang dengan MG minus D, itu sama dengan MG kali minus D maksudnya ya. MG dikalikan dengan minus D itu sama dengan F kali S. Nah, kenapa M1 min M2 bukan M2 min M1? Sama saja karena kita hanya menghitung nilainya.
Kalau misalkan teman-teman mau EM2 minus EM1 berarti kita tinggal hitung minus MGD kemudian dikurangi EM1 minus MGH. Kalau minusnya kita keluarkan kan jadi minus MGD plus MGH. Secara nilai dia tetap positif ya. Ini juga sama, jadi minus kena minus jadi positif. Kemudian di sini F-nya berarti minus F kali D. Maka akan mendapatkan hasil yang sama saja ya. Jadi kita hanya hitung nilai saja di sini. Maka kita akan mendapatkan hasil MGH ditambah MGD, karena min kena min ya, sama dengan F kali S. Nah, S-nya harusnya adalah D ya. Belum kita ubah lagi. Di sini kali D, di sini kali D. Nah, sudah tinggal kita hitung. Jadi F-nya sama dengan, kita buat persamaannya dulu. Jadi MG-nya sama, jadi MG kemudian H plus D dibagi dengan D ya. Selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya, yaitu sama dengan M-nya kita pakai 60, kemudian gravitasinya di sini menggunakan 9,8 ya. Kemudian dikalikan H plus D jadi 1 meter ditambah 10 cm, kita ubah 10 cm-nya jadi 0,1 meter kan berarti. Jadi 1,1, kemudian dibagi dengan D-nya 0,1 ya. Atau kita dapatkan F-nya, kita hitung dulu pakai kalkulator. Dan hasilnya ya, kalau kita masukkan di kalkulator kita akan mendapatkan hasil 6.468 Newton ya. Dan karena kita harus menuliskan satu desimal di belakang koma, jadi ini kita tulisnya 6.468,0. Nah seperti itu ya. Untuk perhitungan matematisnya nanti silakan bisa teman-teman cross check ya untuk kalkulasinya apakah sama atau apakah ada perbedaan ya. Saya kira saya sudah cek 2 kali menghitung pakai kalkulator dan jawabannya tetap konsisten di angka 6.468 ya. Oke, seperti itu untuk video bagian ke-17 ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya.